Quranul Karim. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan jalan mudah menuju surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan siapakah yang enggak mau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man 'asani faqad aba." Siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dialah yang enggak mau masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya sunnah. Sunnah itu maksudnya jalan kehidupan Nabi. Tapi bahkan sebagian kaum muslimin yang mengaku cinta kepada Nabi mengolok-olok sunnah Nabi. Dia katakanlah anu sunnah ikih. Betul Pak? Salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah. Dan ia adalah sunnah Nabi. Ketika masuk masjid, salat 2 rakaat secara ringan. Tapi dia katakanlah anu salat sunnah ikih. Akhirnya datang mari masjid langsung jagong. Hari Senin puasa, lho Pak, boten puasa Senin, Kamis, lah ora lah anu Senin, Kamis kan anu puasa sunah ikih. Menyepelekan yang sunnah, nanti pok-pogane niku napa Pak? Ujung-ujungnya nanti menyepelekan yang wajib. Dia sudah menghindarkan diri dari salat sunnah, tapi suatu ketika dia juga akan menghindar dari salat wajib. Lho Pak, boten subuhan, lah sepisan kalah ya ora apa-apa. Lah sepisan kalah bersepisan lolos dan dia merasa nyaman, besok gak sholat subuh lagi. Jumatan juga demikian loh Pak, bukan Jumatan lah panas banget, konjunktur kesel, sepisan kalau orang Jumatan ya ora apa-apa mbok. Masya Allah, lama kelamaan ditinggalkan semua yang wajib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Padahal Nabi SAW selain pada hadis di atas, Nabi SAW juga mengatakan di dalam surat Ali Imran ayat 31. Niki mboten enten sing nyatet nggih. Oh, pengajiannya agak lama, materi ini bubar kabeh mangke nggih. Baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat Ali Imran ayat 31, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah," jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Jika kalian mencintai Allah, ikuti aku. Dan ini seperti yang dikatakan oleh Isa alaihissalam, ya. Beliau juga mengatakan, aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, dan aku adalah hidup. Tidak ada yang bisa sampai ke dia, Tuhan, Bapa, kecuali melewati aku. Berarti Isa al-Masih itu bukan Rabb, tetapi dia jalan. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul alaihi salam. Utusan Allah tabaraka wa taala. Dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi dan lain sebagainya sampai Nabi Adam, mereka adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang nabi yang diutus oleh Allah yang tidak memiliki umat, artinya risalahnya hanya untuk dirinya. Tetapi ada juga utusan Allah yang dia diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan syariat dari Allah Subhanahu wa taala di antara para rasul atau utusan Allah. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kenapa kita harus mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena ketika masing-masing di antara individu dalam keluarga memilih jalan yang sama, yakni jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita dan anak keturunan kita nanti akan dipertemukan kembali di dalam surganya Allah tabaraka wa taala. Dari surat Al-Insyiqaq misalkan saja, yang pendek ya, yang pendek. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, maka adapun orang yang diberikan catatan amalnya dari tangan kanan mereka, fayuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisaban yang ringan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kumpul bertemu kembali bersama keluarganya dalam keadaan bahagia di surganya Allah. Pertanyaannya, siapa keluarga di sini? Para mufassir mengatakan yang dimaksud keluarga di sini adalah orang-orang yang sama-sama beriman. Jadi masuk surga bersama keluarga bisa jadi keluarga sedarah, tapi bisa jadi adalah tetangga-tetangga kita. Saya tidak sedarah dengan Bapak, tapi kita sama-sama beriman kepada Allah, kita keluarga, Pak. Nanti kita akan bertemu kembali di surganya Allah sebagai sebuah keluarga. Wa yanqalibu ila ahlihi masrur. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 23, jannatu adni yadkhulunaha
wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Bapak Ibu buka surat apa? Ar-Ra'd ayat 23. Jannatu Adn, yang namanya surga Adn, yadkhulunaha, adalah orang-orang yang akan memasukinya orang-orang yang saleh, ya. Wa man salaha min abaihim, dan juga orang-orang saleh dari bapak moyang mereka, wa azwajihim, dan istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan anak cucu mereka. Syaratnya saleh, beriman kepada Allah. Pernah ada seseorang yang, bukan hanya pernah ya, sering bercerita dan bertanya, Pak Hanif, saya sambil nangis, Masya Allah ya, dia punya orang tua yang dia beribadah tidak seperti ibadahnya orang muslim. Dia mengibadahi selain Allah. Ya, kita sebut saja non muslim. Kebetulan yang bertanya dan menangis ini adalah sudah menjadi muslim. Pertanyaannya, bagaimana nasib orang tua saya? Kalau masih hidup, dakwahi dia dengan cara yang lemah lembut, supaya dia beriman kepada Allah dan menyembah hanya kepada Allah saja. Tapi kalau sudah meninggal dunia, jangan doakan mereka supaya Allah mengampuni mereka. Seperti halnya Allah juga melarang kepada Nabi Muhammad SAW untuk menziarahi dan mendoakan keluarganya yang dalam keadaan kafir. Jadi kalau orang sudah meninggal dunia, dia tidak bertaubat kepada Allah, ya, dalam keadaan dia kufur atau berbuat syirik dengan syirkul akbar, seperti apa yang saya baca tadi surat Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir dari ahli kitab wal musyrikin, dan orang-orang yang menyekutukan Allah, fi nari jahannam khalidina fiha, mereka di neraka jahanam selama-lamanya. Bukan hanya lama, selamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah manusia yang paling buruk. Masya Allah. Dipanggil dosa kekufuran, dosa kesyirikan, itu mengakibatkan mereka terhempas, dihempaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jahanam. Berarti ayahanda dan ibunda saya di sana, betul. Terus bagaimana? Bapak, Ibu, kita punya orang tua dan punya anak istri itu hanya di dunia, Pak. Mungkin kita punya kecintaan kepada mereka, tapi catat, kecintaan kita kepada keluarga jangan sampai mengalahkan kecintaan kita kepada Allah. Keluarga hanya keluarga, Pak. Betul? Pertanyaannya, bagaimana dengan paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mencintai Nabi dan melindungi Nabi, dan dia pun sangat mencintai, dan Nabi pun mencintainya. Siapa paman Nabi yang sangat dicintainya? Siapa? Abu Thalib. Bagaimana tidak, Abu Thalib itu sangat mencintai keponakannya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Muhammad juga sangat mencintai siapa? Pamannya tersebut. Tapi apalah daya yang namanya cinta, hubungan manusia di dunia, ketika Allah sudah memisahkan antara mukmin dan kafir, tidak ada berguna. Betul, Pak? Makanya hadirin rahimani wa rahimakumullah, jika kita mencintai keluarga kita, jangan tunggu cinta kita gadaikan di akhirat. Ya, kita biarkan keluarga kita, walaupun kita cinta, tapi kita tidak mau mengajak mereka ke dalam surganya Allah. Buktikan kalau kita cinta kepada mereka, pastikan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai meninggalnya mereka tidak melepaskan kalimat la ilaha illallah. Walaupun keadaan keluarga kita miskin, ora apa-apa, mati ngasih miskin ora apa-apa, sing penting beriman. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah, kita tidak pernah takut umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu jatuh miskin, gak takut. Aku tidak khawatir jika kemiskinan menimpa kalian, kefakiran menimpa kalian. Tetapi justru aku lebih khawatir jika dunia dibentangkan untuk kalian.
dimudahkan. Lalu kalian berebut mencari dunia seperti halnya orang-orang sebelum kalian berebut terhadap dunia, lalu mereka dibinasakan oleh dunia. Kamu pun akan seperti itu. Banyak Pak, dulu yang jatuh miskin meminta rajin ibadah, wis dadi sugih kelalen ibadah. Betul? Dulu waktu dia belum punya jabatan masih bekti sama orang tua, tapi setelah punya jabatan lupa sama orang tua. Wong tuane miskin, meriang, lah sing penting kan dikirimi duit, boten Pak. Begitu banyak orang tua yang menyesal Pak, mendoakan anaknya jadi sukses. Tapi kemudian orang tuanya disia-siakan. Orang tuanya sakit, bapak ibunya wis tua, tuyuk-tuyuk gandengan maring puskesmas. Anaknya di mana? Lagi tugas luar kota, luar sana, luar sini, Masya Allah. Orang tuanya kemudian menangis, aku cuma kepingin anakku jujuk nanyong maring puskesmas. Ngancani nyong pas lagi watuk-watuk, nyediakna wedang kopi. Pripun Pak? Betul? Lebih apik sing pundi, anak kita jadi pejabat tapi tidak pernah peduli dengan orang tuanya, tapi anak kita cuma bakul cireng tapi peduli dengan panjenengan. Dalam ya dadi pejabat tapi sing peduli kan atus niku nggih. Masya Allah. Iya. Maka cukup doakan anak kita mbuh arep dadi pejabat, mau jadi apa, jadi orang kaya atau jadi orang biasa, doakan saja jadi orang soleh dan solehah. Kenapa? Mereka mau jadi apapun, tapi kalau ada kesolehan dan kesolehahannya, kebaikan, pasti mereka tetap peduli kepada orang tua. Bisa difahami? Lupa saya lagi tugas luar negeri, tinggalkan. Dia lebih peduli ke orang tuanya. Lu kok dipecat orang apa-apa daripada saya durhaka sama orang tua saya. Orang tua saya lebih butuh kepada saya, apalagi ibunda saya. Itu yang terpenting Pak. Aku harus dipecat dari menteri orang apa-apa Pak. Karena saya lebih mementingkan apa? Ibu saya. Betul apa tidak Pak? Lebih penting jadi menteri apa lebih penting jadi anak yang taat kepada ibundanya? Hah? Itu yang terpenting. Dan Bapak pastilah jadi orang tua lebih senang kepada anak yang seperti itu. Apalagi Swiss dasian gawane mobil apik jadi pejabat bekti mari wong tuane. Itu luar biasa, nggih. Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itulah pilihan yang benar, ya. Pilihan yang benar ketika kita memilih jalan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, azakumullah. Ya, pilihan yang benar ini baru satu pilihan, pilihan yang salah insyaallah kita kaji pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah ya, jika ada episode kedua ya, kita akan bercerita tentang orang-orang yang memilih jalan kesalahan. Kalau tadi kita sudah sampaikan jalan kebenaran, yakni memilih jalan surganya Allah dengan mengikuti Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam iman dan takwa. Allah taala alam bisawab. Ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Ini sih sebetulnya 4 halaman Pak ya. Kalau kita kaji 4 jam, ya, tapi karena waktunya terbatas ya 1 jam saja. 45 menit ya. Ini baru 45 menit, sisa waktu ada ingin bertanya monggo. Ampun kuatos menirane mboten amem mboten. Nggih. Tadi sudah disampaikan menirane gurih Pak nggih. Ya dibungkus daun bambu. Niki pring petung napa pring napa Pak? Monggo ada yang ingin bertanya? Cukup Pak? Lah ampun lah mboten usah takon kula lah nggih Pak nggih. Semute wis kathah niki. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari penyampaian kami. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang lancar, diberikan anak keturunan yang saleh dan salihah. Bukan hanya saleh, tetapi kami doakan semoga anak keturunan kita juga menjadi orang-orang yang muslih. Ya, apa bedanya Pak? Kalau orang soleh berbuat baik tapi kebaikannya untuk dirinya. Tapi kalau orang muslih, dia orang baik tapi dia terus berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, memperbaiki masyarakat. Itu namanya muslih. Begitu nggih? Dan kita berdoa seperti itu dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.